Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian baca headline berita kayak gini? Atau enggak, kalian dengar sendiri nih dari teman kalian bahwa mereka mengalami kekerasan baik secara verbal maupun secara fisik di dalam rumah. Sebelumnya aku mau ngasih tahu kalau misalnya anak-anak itu mempunyai 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, kemudian hak perlindungan, dan yang terakhir adalah hak partisipasi. Nah, hak-hak itu yang harus dipenuhi oleh keluarga maupun lingkungannya dulu sebelum kemudian anak-anak memiliki hak yang lebih tinggi seperti hak pendidikan dan lain-lain. Kalau kita berkaca ke berita atau kejadian-kejadian kekerasan di dalam rumah yang tadi kita sebut di awal, berarti anak-anak bahkan sudah kehilangan hak perlindungan yang harusnya dia dapatkan di dalam rumah atau di dalam lingkungan keluarganya nih. Terus mungkin kita sebagai temannya dengar itu, terus kita bingung mau ngapain. Kita harus bantu dia dari sisi apanya ya gitu. Nah, ini adalah beberapa tips yang akan aku kasih ke kalian kalau misalnya kalian nemuin teman kalian mengalami kekerasan di dalam rumah. Oke, cara yang pertama adalah be a good listener. Kalau misalnya teman kalian ini lagi cerita tentang masalah yang mereka alami di rumah, jangan kita menjudge atau membandingkan hal yang mereka alami dengan yang kita alami. Misalnya, ya elah kamu mah gitu doang, aku lebih parah. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita perlu untuk mendengarkan dan memvalidasi perasaan mereka. Oke, cara kedua yang bisa kita lakukan adalah mencari bantuan dari orang dewasa. Misalnya nih, teman kamu sudah mencapai tahap yang lebih parah, misalnya dia mengalami kekerasan fisik di rumah. Kemudian kamu berinisiatif untuk mendatangi rumahnya dan menolong dia. Jangan lupa untuk mencari bantuan orang dewasa karena nggak kebayangkan kalau misalnya kamu menjadi korban kekerasan fisik lainnya dikarenakan kamu tidak ditemani oleh orang dewasa atau orang yang lebih paham soal itu. Oke, opsi terakhir yang bisa kita lakukan adalah menghubungi layanan pengaduan terdekat. Kalian tahu nggak sih kalau misalnya pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu sudah menyediakan layanan-layanan pengaduan khususnya terkait kekerasan pada perempuan dan anak untuk bisa kita jangkau lebih mudah. Layanan-layanan tersebut bisa kita jangkau melalui Sapa 129 atau melalui nomor telepon P2T, P2A daerah setempat. Sekiranya cukup yang bisa aku sampaikan ke teman-teman sekalian. Aku Syau Media Hairani pamit undur diri. Dadah.